Yuk kita mulai ya malam hari ini. Tokoh terakhir kita yang membahas cinta spiritual. Harusnya teman-teman pernah mendengar nama beliau, Syekh atau Khoja atau Khwaja Hafidz Ash-Shirazi. Ini sufi penyair besar yang sangat terkenal, sangat masyhur. Bahkan dari aspek syair-syairnya itu beliau tidak kalah populer dibandingkan Maulana Jalaluddin Rumi. Banyak tokoh-tokoh filsafat yang ngefans sama beliau. Ada cerita bahkan sahabatnya Karl Marx, Engels, itu pernah nulis surat pada Karl Marx, kamu harus menguasai syair-syairnya Hafidz kalau ingin pikiran-pikiranmu diterima orang banyak. Bahkan filosof sekelas Nietzsche itu menulis puisi khusus tentang Syekh Hafidz ini. Bahkan pujangga sekelas Goethe itu idolanya ya Syekh Hafidz ini. Tuh para filosof. Kok saya tidak pernah kenal Pak? Ya mungkin kamu belum filosof. Buktinya banyak filosof yang ngefans sama beliau ini, Syekh Hafidz. Pengaruhnya besar, luar biasa. Beliau ini ya dari namanya kelihatan ya, Hafidz Ash-Shirazi. Kelahiran Shiraz, Iran. Beliau 1 abad setelah sufi besar lainnya, Syekh Sa'di Ash-Shirazi. Beliau ini dipanggil Hafidz. Nama lengkap beliau Syekh Samsuddin Muhammad. Sebenarnya gelar Hafidz itu karena beliau memang sangat penghafal. Di usia-usia awal beliau masih kecil, mungkin masih balita, sudah hafal Quran. Bahkan kabarnya hafalnya hanya karena mendengar ayahnya membaca Quran, terus bisa hafal. Bahkan nanti beliau hafal juga kitab-kitabnya Maulana Rumi, kitab-kitabnya Syekh Sa'di, kitab-kitabnya Syekh Fariduddin Attar, termasuk kitab-kitabnya Syekh Nizami. Punya hafalan yang sangat kuat. Makanya beliau dipanggil Hafidz, penghafal. Ada yang namanya Hafidz di sini. Semoga setara ya dengan Syekh Hafidz ini. Iso hafal macam-macam. Tokoh ini beberapa kali sering saya singgung ceritanya. Ketika beliau dari seorang biasa kemudian pindah ke dunia sufi. Teman-teman mungkin juga pernah dengar, saya lupa di sesi ngaji filsafat yang mana. Ini beliau dari orang biasa, anak muda biasa seperti kalian, bahkan mungkin situasinya lebih menyedihkan, kemudian geser ke dunia tasawuf. Mungkin teman-teman ingat cerita seorang anak muda yang bekerja di toko roti. Yang satu ketika beliau harus mengantarkan roti ini ke rumah seorang bangsawan. Begitu ke rumah bangsawan ini, yang membuka pintu adalah anaknya bangsawan itu, seorang perempuan yang cantiknya luar biasa, namanya Sahi Nabat. Nah, Hafidz muda yang hanya seorang pegawai toko roti itu betapa terpesona melihat perempuan secantik itu.
Jatuh cinta dia. Mulai dari situ, mulai latihan, mulai keluar banyak syair. Nah memang orang jatuh cinta itu kan tiba-tiba jadi penyair. Wis pengalamanmu sendiri lah, mesti begitu ya. Entah sejelek apa syairmu, pokoknya jiwa romantismu muncul untuk nulis syair. Hal yang sama terjadi dengan Syekh Hafidh ini. Waktu mudanya mulai banyak syair, tapi beliau tahu siapalah saya yang jatuh cinta pada putri bangsawan secantik itu. Tapi kalau sudah jatuh cinta, gimana bisa disisihkan? Akhirnya beliau datanglah ke seorang ulama di kotanya. Tanya, ini solusinya gimana saya jatuh cinta seperti ini? Kalau ngelamar langsung mesti ditolak, siapa saya? Akhirnya oleh ulama ini sudah, kamu amalkan yang saya ijazahkan ini. Jadi ada amalan untuk dijalankan selama 40 hari di malam hari. Jadi nanti di malam ke-40 ada utusannya Tuhan datang padamu. Sampaikan keperluanmu apa, dan apapun yang kau minta akan dikabulkan. Nanti di beberapa riwayat maksudnya utusannya Tuhan itu malaikat. Nah, karena sudah jatuh cinta, 40 hari puasa dan mengamalkan ini itu tidak masalah lah, tidak tidur juga tidak masalah. 40 hari aja kok, kan gitu. Kalau kamu sedang jatuh cinta, tidak usah tanya amalannya apa ya. Bahaya kalau sampai ke kalian. Nah, beneran beliau paginya nunggu tuku roti, malamnya mengamalkan ijazah dari ulama tadi. Ternyata benar, di malam ke-40 ada yang datang menemui dia. Syekh Hafidh ini begitu terpesona melihat yang datang tadi, karena jauh lebih indah. Selama ini dia tidak pernah lihat makhluk seindah itu. Jadi keterpesonaannya melebihi melihat wanita cantik yang tadi menggetarkan hatinya. Nah, begitu utusannya Tuhan tadi tanya, wahai Hafidh, Allah ridho dengan amalan yang engkau lakukan. Apa yang engkau minta, apa yang engkau inginkan? Syekh Hafidh terus bilang, karena saking terpesonanya dengan utusannya Allah ini, dia bilang, kalau utusannya seindah ini, apalagi yang mengutus. Akhirnya dia bilang, lupa sudah dengan Syekh Sakhinabat yang dia jatuh cinta tadi. Dia terus bilang, aku minta Allah saja. Akhirnya oleh malaikat tadi ditunjukkan, kalau begitu silahkan engkau belajar oleh malaikat. Ceritanya saat itu diarahkan seorang sufi, sebenarnya juga ilmuwan, namanya Syekh At-Tor. Bergurulah beliau pada Syekh At-Tor ini. Di situ dimulai lagi beliau sebagai seorang sufi. Dan nanti dalam sejarah hidup beliau ada fase-fase lagi ketika melakukan amalan 40 hari tadi, ketika beliau kholwat, uzlah, dan lain sebagainya. Itu cerita ya tentang beliau. Ya enggak usah tanya, beneran gitu enggak Pak? Di beberapa riwayat begitu, di beberapa kitab tasawuf seperti itu. Tapi yang jelas puisi-puisi, syair-syair beliau yang dikenal sebagai puisi liris, yang isinya ungkapan-ungkapan perasaan, ekspresi yang dirasakan, itu populer sekali. Bahkan nanti di Iran itu ada Hari Hafidh. Saya lupa, kalau tidak salah 13 Oktober. Setiap tanggal 13 Oktober ada Hari Hafidh ini. Itu saking dahsyatnya pengaruh beliau. Baik, kita mulai ya. Cuma malam hari ini ya saya hanya nyuplik-nyuplik saja
Semoga membantu kita memahami bagaimana, seperti apa cara kita mencintai Tuhan. Kalau beliau ini ya levelnya sudah mabuk dalam tanda petik. Jadi levelnya sudah sangat cinta, tidak bisa lagi ditawar. Seperti apa sih mencintai Tuhan itu? Seperti dalam syair-syairnya beliau. Ya malam hari ini saya bawa syair terjemahan. Syair itu kalau sudah diterjemahkan rasanya sudah berbeda. Tapi yo harap dimaklumi, kalau saya bawa aslinya opo yo sampeyan paham. Jangankan aslinya, terjemahannya saja ya sulit. Saya ngambil dari bahasa Inggris, saya Indonesiakan. Yang Inggris menerjemah dari bahasa Persia. Itu lebih berat lagi, itu sudah melalui berapa bahasa. Tapi ya tidak apa-apa ya, nanti kita tangkap idenya. Baik, bismillah, kita mulai ya belajar mencintai Allah. Masa kita hidup cuma sekali. Ada Sang Maha Kasih, Sang Maha Cinta. Kita tidak nyampe ke level itu eman-eman. Kita akan capek kalau hidup harus kenceng terus, ngamuk-ngamuk terus, stres tiap hari, urip sepisan. Yuk kita hidupkan dengan cinta. Malam hari ini belajar dari Syekh Hafid. Bismillah ya, kita mulai. Nah, itu saya buka dengan beberapa quote. Ini sebenarnya ya puisi, saya potong kalimat yang menarik saja. Kata beliau, kita itu sebagai manusia memerlukan cinta. Karena cinta itu adalah tanda bahwa jiwa kita hidup. Kata Syekh Hafid, cinta adalah kebahagiaan terbesar ciptaan. Bagi yang pernah jatuh cinta, boleh kamu ingat-ingat. Apa sih kebahagiaanku paling besar itu? Pasti nanti berhubungan dengan yang kamu cintai. Ya berarti sebaliknya juga. Berarti patah hati paling besar itu juga berhubungan dengan yang kamu cintai. Jadi puncaknya kebahagiaan itu justru ada pada cinta. Kata Syekh Hafid. Kita kemarin belajar banyak tentang filsafat kebahagiaan. Ada macam-macam bilang. Ada yang bilang bahagia itu puas. Ada yang bilang bahagia itu senang. Ada yang bilang bahagia itu baik. Ada yang bilang bahagia itu bermakna. Tapi kata Syekh Hafid, bahagia itu cinta. Karena saat kita beneran jatuh cinta dan mencintai, puas pasti datang, senang pasti datang. Jadi orang baik kita pasti. Dan pasti kita berorientasi, berkorban, berguna pada yang kita cintai, hidup yang bermakna. Maka kalau ingin bahagia, mencintailah. Nah, itu rumusnya itu ya. Semoga kalian tidak nganggep ala pak, lebay pak, gitu-gitu. Nah, saya tidak tahu, hari ini sering begitu kesannya. Tapi ya tidak apa-apa, harus diingatkan terus. Karena rasanya sudah cukup ya sepanjang sejarah manusia, isinya kebencian demi kebencian. Sekarang ganti, yuk kita isi dengan lebih banyak cinta. Pandangan kita ke kiri kanan harus ainur ridho, ainur rohmah, bukan ainul karohah. Pandangan yang saling ridho, saling menyayangi, bukan pandangan yang saling membenci. Meskipun belum lama kita bersaing lewat pemilu, semoga itu hanya acting saja, karena pas ada kepentingan. Sekarang yuk kita kembali lagi, saling menyayangi, saling mencintai. Saya lanjutkan. Kata Syekh Hafid, aku tidak butuh gula, aku tidak butuh tepung, tidak butuh beras atau apapun. Aku hanya ingin melihat orang yang kusayangi. Oke ya, kalau kalian nanti ada yang dapat BLT,
Ayo, kamu boleh jawab ini ya. Nanti nggak dikasih besok kamu. Aku ndak butuh gula, ndak butuh tepung, ndak butuh beras. Aku hanya ingin melihat orang yang kusayangi. Oke, baik. Ini cuma ilustrasi. Langit tempat kita tinggal bukanlah tempat untuk kehilangan sayapmu. Kenapa? Kalau kita kehilangan sayap, kita ndak bisa terbang. Terbang itu berarti kita menjalankan kebaikan-kebaikan untuk mentransendensi hidup kita. Mentransendensi itu menspiritualkan hidup kita tambah dekat pada Allah. Kalau kita tidak punya sayap, ya kita tidak bisa terbang. Sayapnya apa? Cinta. Kadang-kadang hal yang harusnya mentransendensi kita itu malah tidak mentransendensi. Kita beribadah pada Allah, mendekat pada Allah, pamrih-pamrih bumi semua, pamrih-pamrih duniawi semua. Akhirnya kita tidak naik sama sekali. Kita tidak dekat sama sekali dengan Allah. Allah hanya jadi ATM kita. Kalau kita butuh, minta. Selain itu tidak dipedulikan. Maka kita tidak naik kelas. Kita tidak transenden. Kata Syekh Hafid, jalannya apa? Cinta. Cinta dan cinta. Berarti kita memang harus punya kompetensi di sini. Kalau tidak, kita tidak bisa terbang. Ini mungkin tidak kebetulan. Kalau teman-teman ingat pikirannya Plato yang menggambarkan manusia itu punya 4 unsur, yaitu perut ke bawah, dada, kemudian kepala. Kepala melambangkan akal, dada melambangkan ambisi, perut ke bawah melambangkan kebutuhan-kebutuhan dasar. Ada satu lagi yang membuat kita terbang, sayap atau eros atau cinta. Nah, nanti boleh cek lagi, dulu kita membahas filsafat kebahagiaannya Plato, atau ada di buku yang kemarin terbit itu penjelasan tentang eros cinta, yang simbolnya adalah sayap, membuat kita bisa terbang. Nah, itu ternyata nyambung juga dengan alegori isyarat dari Syekh Hafid. Baik, ini pembukaan pada cinta ya. Kalau masuk ke syair-syairnya Syekh Hafid, ada banyak sekali syair-syair beliau, tema-temanya itu. Malam hari ini kita hanya membahas tentang cintanya saja, tapi sebenarnya ada banyak. Selain cinta, ada spiritualitas, tentu saja. Banyak juga syair-syair beliau yang isinya kritik terhadap kemunafikan, manusia yang tenggelam oleh buruknya dunia. Kemudian ada tentang nasib dan takdir, bagaimana manusia itu sering memberontak terhadap sunatullah hidupnya, melupakan hakikat dirinya. Dan yang terakhir, yang menarik, di banyak syair beliau menyarankan kita merayakan hidup ini. Kita itu dianugerahi Allah kesempatan untuk hidup di muka bumi ini dengan segala fasilitas dan kenikmatan. Itu sudah luar biasa, sudah patut kita rayakan. Bagaimana cara merayakan hidup? Dengan cinta, dengan saling mencintai. Biar hidup yang indah ini tambah indah. Kalau istilahnya orang Jawa, memayu hayuning bawono, memperindah keindahan alam semesta. Jadi ayo kita rayakan hidup ini. Kita tidak lama kok di muka bumi ini. 40 tahun kita mungkin baru ngerti macam-macam dalam hidup ini. Sebelumnya mungkin setengah-setengah. Itu pun terus kita ketemu banyak masalah. Kita melalui krisis demi krisis, sehingga tidak pernah bersyukur pada akhirnya. Waktu kecil misalnya, sejak kita SMP, SMA, kita mengalami krisis.
ABG, anak baru bisa gede, baru bisa mikir, ingin eksis, ingin bebas, tidak mau dikekang, pokoknya itu. Tapi di sekelilingnya penuh kekangan, jadi dia gelisah, dia stres. Nanti zaman mahasiswa stres lagi. Nanti kerja apa ya saya, jodohku di mana ya, masa depanku cerah ndak ya, kamu stres zaman mahasiswa. Nanti selesai dapat kerja, kamu mulai dewasa, menikah, stres lagi. Stresnya biasanya kalau sudah mulai mapan itu seandainya, seandainya kemarin saya begitu, mbok kemarin saya begitu, itu kamu menyesal. Nanti kamu tua, stres lagi. Begitu kamu uzur, sudah tua, kamu merasa tidak berguna. Ya memang saya sudah tua, tidak bisa apa-apa, kamu stres. Temanmu satu-satu meninggal, kamu stres. Ini mesti saya sebentar lagi. Terus kamu punya sakit macam-macam. Lu kapan syukurmu? Ayolah. Sejak sekarang kita rayakan hidup, kita syukuri hidup ini. Dan itu nanti banyak kita temukan di syair-syairnya Syekh Hafid ini.